Kalau setetes kopi, satu tetes, bukan najis. Tak ada ayat menyebut kopi itu najis. Tapi kenapa tak berani, tak pede, tak percaya diri? Karena kotor. Maka kita pun menghadap Allah bersih sebersih-bersihnya. Mereka bersih tapi tak suci. Sedangkan kita suci, pasti bersih. Setiap yang suci pasti bersih. Tapi tak semua yang bersih itu suci. Kenapa? Karena suci zahir dan batin, sedangkan bersih zahirnya, batinnya belum tentu suci. Oleh sebab itu orang Islam bajunya suci. Kenapa? Tak ada najis, tak ada hadas, tak ada kotoran yang zahir, tak ada kotoran yang batin. Diambillah celana, diambil kain, diambil mukena, diambil baju, masukkan ke mesin cuci, siramkan air, masukkan setengah, siramkan deterjen, pencet, datang anak terkencing, langsung dibuka celana anak yang kena kencing, masukkan ke dalam, maka satu tabung itu berubah menjadi najis. Najis. Makanya ada kata pepatah, gara-gara celana sebiji, satu mesin jadi najis. Itu kelanjutan dari pepatah, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangan. Hanya gara-gara satu celana tadi berubah menjadi najis. Air sikit tak sampai 2 pula menyuci bersih. Oh, putar. Habis itu dry, keluarkan airnya. Keluar air. Setelah itu langsung pencet kering. Kering, jemur. Loh kok nggak dibilas? Mbak, ini kan ada tulisannya, Bu. Apa tulisannya? Sekali kucek tanpa bilas. Dia tak tahu baju itu sudah bernajis, dibawa sholat. Allahu Akbar. Najis, najis. Makanya mak kita, nenek kita dulu mengajarkan menyuci di mana? Di sungai. Karena air sungai bersih. Takkan kita ke sungai sekarang Pak Ustaz. Maka disiram pakai air mengalir, dihidupkannya keran, baru sama kali kan. Kalau keran tak berjalan, disiram pakai air, suci, bersih. Begitu. Andai pun tidak, maka buat agak 2-3 kali. Tutup, masukkan bak, bersihkan, masukkan lagi, bersihkan 2-3 kali, barulah pencet kering. Ini orang mesti tahu. Walaupun dia pakai, ada saudara kita yang menolong, membantu kita, kita ajari dia. Bu, nanti kalau nyuci baju mukena kain, baju koko papa, bapak, baju batiknya, itu selalu dibawanya sholat tuh, dia sholat tarawih, witir nanti ya. Jangan sampai bersih, disetrika, wangi, minta ampun, tapi ternyata ada mengandung najis. Badan sudah bersih, sudah. Kuku sudah potong, sudah. Sampai-sampai carilah agama yang mengajarkan mencabut bulu ketiak. Tak ada. Ustaz ini membela agama Islam, mentang-mentang agama dia itu apologi. Kalau tak percaya, tulis nanti di Google. Agama mencabut bulu ketiak. Enter. Tak akan jumpa itu. Mereka hanya cerita tentang masalah Tuhan, cerita masalah keyakinan, tentang sorga. Tidak sedetail ini. Detail agama Islam itu masalah motong kuku, masalah bulu ketiak, masalah makanan, masalah gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bergosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau salat gosok gigi, setiap mau salat gosok gigi. Alatnya yang dipakai siwak untuk membersihkan najis. Pertama gini ya, bumi Allah itu semuanya suci pada dasarnya, tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin kita melihat terkena najis. Contoh, kalau Anda beli rumah baru, lantainya itu biarpun belum pernah Anda pel, maka Anda harus yakin kalau lantai itu suci. Jelas? Atau Anda pergi ke tempat baru, nggak usah banyak tanya, ada kencingnya enggak?
itu suruh nyentil saja itu mulutnya yang tanya-tanya begitu. Kalau Anda masuk semua rumah baru, nggak usah tanya ini najis nggak usah tanya. Kalau tanya itu kurang ajar. Sebab bumi Allah pada dasarnya apa? Suci. Anda pergi kemana saja, sudah ngelihat lantai bersih, nggak ada bentuk najisnya, Anda anggap suci. Kecuali Anda kemarin lihat ada orang berdiri kencing di situ, atau rumah Anda sendiri yang Anda tahu anak Anda pinter kalau kencingnya muter-muter. Nah, kalau memang begitu berarti dan belum disucikan berarti najis. Jelas. Supaya Anda tidak ragu kalau masuk rumahnya orang jangan nggak suci. Itu ngerepotin diri sendiri. Itu orang yang was-was itu. So hebat tapi nggak hebat itu. Masuk rumah orang ya sudah khusnudzon orang insyaallah ya mensucikan semuanya. Baik, pertanyaannya, jika ternyata rumah saya itu pernah ada anak kencing satu, setelah itu kami belum mengerti, saya pel semuanya, bagaimana? Ya najis semuanya. Terus bagaimana? Ya Anda yakin najis lalu Anda berhati-hati, atau harus Anda sucikan? Najis ya najis, berarti semuanya terkena najis. Selagi kaki Anda kering, kena lantai kering, nggak apa-apa kan? Cuma di saat kaki Anda basah menyentuh lantai yang najis, jadi najis. Cuman kalau ingin mensucikan, ya sucikanlah. Sucikan rumah sehingga Anda mau sholat di mana saja mudah, agar Anda tidak was-was. Pastilah dalam hidup pasti membersihkan rumah kapan menjelang hari raya dan sebagainya. Sempurnakan cara mensucikannya. Baik karena najisnya najis hukmiyah kan, Subiapun Anda pel kemana-mana kan sudah hukmiyah, nggak ada bentuk najisnya kan, sudah yang penting Anda guyur merata selesai. Setelah itu akan suci, lantai rumah Anda akan suci. Setelah suci Anda aman, sujud duduk apa sholat di depan tiang sana tiang sini, dan kami himbau rumah semuanya suci. Dan jangan lagi kena was-was pakai sandal tebal kelompenan, sandalnya kepleset jatuh lagi. Ya, jadikan rumah Anda suci. Ke rumahnya saja, saya masuk rumahnya satu orang bingung, rumahnya sendiri ajib, memang para bapak-bapak ibu-ibunya kencing di lantai kok sampai jalannya tuh Masya Allah, ini kena was-was. Ya takut kena najis. Kalau takut harus dilawan, tidak najis malah nggak boleh diikuti. Takut kena najis, memangnya najis, harus pastikan najis atau tidak najis, najis atau tidak. Ya tidak najis kalau ragu-ragu begitu, harus yakin kok. Kan bumi Allah yakin suci, akan berubah menjadi najis kalau yakin najis gitu loh. Kalau najis enggak kayak nggak najis dah. Kalau kayak nggak najis, harus yakin. Bagaimana kamu yakin? Aku melihat bapaknya kenceng di sini kok. Nah, baru yakin. Jangan suka kena was-was. Pakai sandalnya sandal lama jadi keringkingnya keluar, sentuh sedikit balik lagi kamar mandi, lagi kamar mandi. Ini karena was-was. Baik ya, jangan kena was-was, yakinkan suci, selesai. Kemudian tadi apa? Cara mensucikan air kencing di kasur. Baik, cara mensucikan di kasur sama cara mensucikan najis, harus disucikan dengan air, harus disuci kasurnya, dicuci. Cuman mau dia pakai apa sih kasurmu tuh? Mau digendong untuk sholat? Hah? Kena kencing sudah dikeringin, tapi kasur najis, kasurnya kering, selesai kering, baunya sudah nggak hilang, tetap najis, namanya najis hukmiyah. Kemudian tinggal kasih spray saja. Anda sholat di atasnya boleh, Anda kering kok, spraynya juga kering. Sebab kalau sudah terkena najis ya tetap namanya kasur najis. Cuman ingat, najis itu kalau sudah ditutup dengan sesuatu di atasnya maka tidak nyambung. Contoh, ini ada kotoran ayam banyak, Anda sholat di atasnya, sah atau tidak? Ya tidak sah kalau nyentuh. Dikasih plastik di atasnya, sah atau tidak? Ya sah, plastiknya nggak nempel kok. Ya begitu. Jadi spraynya yang suci, spraynya kering, kasurnya kering. Loh, kenapa kok itu ada? Saya lihat ada orang mencuci kasur, maksudnya itu biar kencing bapaknya tadi tidak terlalu bau, kan ngompol. Itu saja, bukan mensucikannya, biar tidak terlalu bau gitu, karena kan luar biasa. Tapi cara mencucikannya tidak seperti itu, tetap belum suci. Baik, kemudian nanti menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah hukmiyah aman.
Itu kan kasur Anda. Tapi kalau kasurnya orang lain, Anda tidak usah menduga-duga. Insya Allah nggak ada yang kencing di kasur. Selesai insya Allah. Wallah. Dan kebetulan juga hampir orang jalan sholat, jarang ada orang sholat di atas kasur, nggak enak. Kenapa kok pusing-pusing urusan itu kan gitu loh. Ya mungkin saya pengen tidur di atasnya, nggak ada masalah, ada spraynya. Nggak pakai spray pun, biarpun nggak kena kencing juga gatel kok. Harus pakai spray. Selesai. Spraynya yang suci. Ini penting ya, ibu-ibu yang punya anak masih kecil, yang ngompolan, kasurnya spon atau sofa spon, itu harus memperhatikan ini. Yang pertama, demi kemudahan saya ingin mengajak panjenengan ikut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu menghilangkan najis bukan hanya dengan air, tapi bisa dengan tanah, bisa dengan panas, bisa dengan angin. Jadi sesuatu apapun yang kena najis kemudian kepanasan lalu hilang sifat najis itu, bau, rasa dan warnanya, atau kena angin atau kena panas lalu hilang, maka suci. Tapi kalau spon kompolan wong tuwek ini kan gak iso hilang pesingi. Nah, itu siasatnya disiram alkohol. Alkohol dalam mazhab Maliki tidak najis. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi Maliki, alkohol tidak najis. Yang mengatakan najis mazhab Syafi'i, tapi itu pendapat silakan lah. Tapi sekali lagi Islam itu mudah dan ada pendapat yang mudah kita pakai. Jadi disiram alkohol supaya hilang baunya. Sebab nek disiram pakai air, itu malah menyebar kemana-mana, suwi garing. Kalau pakai alkohol langsung sebentar sudah kangenan, setelah itu silakan dilap pakai waslap supaya ya pantes-pantesnya ada usap air kemudian dijemur, sudah gitu caranya. Baik karpet atau apapun yang biasanya sulit keringnya itu atau lama keringnya itu, caranya seperti itu. Dalam sekali lagi mazhab Maliki, asal sudah hilang bau, rasa dan warna, maka najis itu hilang juga, walaupun tidak disiram dengan air.